Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas terkait latihan-latihan yang diberikan di LMS pekan lalu. Bagaimana kalau misalnya kita diberikan persamaan recurrence non-homogen, bagaimana caranya kita mendapatkan kompleksitas waktunya dengan menggunakan metode persamaan karakteristik. Pembahasan ini dengan asumsi kalian sudah memahami bagaimana caranya mengubah recurrence yang non homogen menjadi karakteristik ya. Ini ada di video yang sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, misalnya yang ini kalau kita diberikan persamaan recurrence seperti ini gitu ya. Pertama-tama seperti biasa kita harus mengubah ruas semua yang ada hubungannya dengan basic operation gitu ya. Dalam hal ini di sini A itu semuanya ke sebelah kiri, ke ruas kiri. Nanti sisanya itu yang bagian non homogennya gitu yang akan kita perlakukan agak berbeda dengan yang pekan lalu. Oke. Jadi ini berarti AN sudah di ruas kiri ya, jadi tandanya tidak berubah. Nah, kemudian kita akan mengubah ruas yang AN minus 1 menjadi ke ruas kiri. Maka yang tadinya positif jadi negatif. Minus AN minus 1. Sudah ya, habis ya A-nya. Sama dengan 7N. Nah ya, berbeda dengan yang homogen yang sama dengan 0, maka dia menjadi non-homogen ketika di ruas kanannya bukan 0. Oke, nah kalian sudah belajar kalau yang bagian kirinya itu diperlakukannya sama persis seperti yang sebelumnya gitu kan ya. Jadi dari AN minus 1 itu kita bisa dapat persamaan karakteristiknya, kemudian kita bisa dapat akarnya. Jadi kita akan bahas yang ini dulu ya, yang sebelah kiri dulu yang mudah. Oke, jadi yang bagian kiri, saya warna biru deh ya, bagian kiri ini kan sama seperti yang pekan lalu ya. Jadi ini bagian homogennya. Maka saya akan ubah menjadi persamaan karakteristik. Ini adalah R pangkat 1 kan ya. Kemudian minus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat akar yang pertama yaitu sama dengan 1. Gitu ya. Nah sekarang tinggal yang bagian keduanya gitu. Ini perlakuannya kan agak berbeda gitu ya. Maka ini harus kita ubah menjadi bentuk seperti yang kalian sudah pelajari. Itu menjadi bentuk B pangkat N gitu ya. Kemudian ada persamaan polinomial yang ada hubungannya dengan N gitu ya, bisa misalnya N kuadrat plus 3 atau 2N atau apapun lah ya, pokoknya persamaan polinomial yang ada hubungannya dengan N. Oke, nah kalau kita lihat di sini 7N itu sebenarnya kan bisa gimana sih caranya supaya 7N itu bentuknya seperti yang B pangkat N kemudian polinomial gitu ya. Ini kan sebenarnya sudah polinomial gitu, 7N itu sudah polinomial, kita tidak menemukan bentuk B pangkat N-nya gitu. Nah, maka kita coba tulis supaya memenuhi format atau bentuk seperti ini menjadi 7N-nya ya, menjadi 1 pangkat N dikali 7 kali N gitu. Ya, 1 pangkat N, 1 dipangkatkan berapapun, datanya berapapun, si N-nya berapapun, mau 10, 100, 1000, itu akan selalu 1 kan ya, 1 kali 1 kali 1 kali 1, dikalikan berapapun, dikalikan berapa banyak pun tetap 1 gitu. Maka 1 pangkat N ini akan sama dengan ini gitu. Sehingga dari situ saya bisa lihat bahwa B-nya, bagian B-nya itu adalah yang ini gitu kan ya. Kemudian bagian PN-nya itu yang ini gitu. Ya. Yang kita cari itu kan B sama D-nya kan ya. B-nya itu adalah ya yang ini. Berarti di sini saya bisa bilang bahwa B-nya sama dengan 1 sama D-nya. D itu adalah derajat dari si fungsi polinomial gitu. Si PN-nya derajatnya berapa? Kuadrat kah? Pangkat 3 kah? Pangkat 1 kah? Pangkat 0 kah gitu. Nah, kalau di sini kan 7N, berarti kan N-nya pangkat 1 gitu ya. Berarti D-nya adalah 1. Nah, kalau kita sudah dapat B sama D-nya, rumusnya kan kalian sudah tahu ya, bahwa saya akan mendapat akarnya itu dengan cara R minus B, kemudian D plus 1 gitu. Jadi kalau sudah tahu B sama D-nya, kita tinggal plug
tinggal kita masukkan saja gitu ya. Berarti R minus B-nya adalah 1. Kemudian dipangkatkan dengan D plus 1. D-nya kan 1 ya, berarti D plus 1-nya 2. Gitu. Maka dari sini kita dapat R2 dan R3-nya adalah akar kembar, yaitu sama dengan 1. Dan sebenarnya itu juga akar kembar dari semuanya akar kembar gitu, karena semuanya 1. Gitu ya. Jadi kita dapat dari reference di atas itu bahwa R1-nya itu sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 1. Jadi ada 3 akar kembar. Oke. Nah, kalau udah dapat R-nya itu semuanya sama gitu ya dengan yang homogen kemarin gitu. Jadi PR-nya yang agak berbeda itu hanya ketika kita mencari akarnya saja, mencari R-nya. Jadi kalau sudah kayak gini kan, tadi kita kasih nama apa? A ya. Maka solusi umumnya ya sama saja. Karena ada 3 akar, maka kita butuh 3C gitu ya. Jadinya C1, R1 pangkat N, kemudian ditambah C2. Nah, karena ini akar kembar, maka kita harus tambah N di sini. R2 pangkat N, kemudian karena masih kembar juga, maka kita tambahkan N kuadrat, ya kalau ini kan N pangkat 1 ya, dikali R3 pangkat N gitu. R-nya kan sudah dapat ya, R-nya ini kebenaran 1 semua nih, jadi mudah lah ya. Berarti ini C1 dikali 1 pangkat N, kemudian ditambah C2 kali N, 1 pangkat N, ditambah C3 N kuadrat 1 pangkat N, maka sama dengan, nah 1 pangkat N itu kan 1 dipangkatkan berapapun dia pasti hasilnya 1. Jadi kita bisa bilang bahwa AN-nya itu sama dengan C1 ditambah C2N ditambah C3 N pangkat 3. Jadi ini adalah general solusi umumnya. Oke, PR kita adalah mencari C1, C2, dan C3-nya gitu ya.